Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Putra Karunia Ramadhani. Jadi di video kali ini, aku bakalan membahas tentang peran teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Pernah nggak sih teman-teman sekalian mikir, kita ini sekarang belajar agama itu lebih sering dari mana? Dari buku atau malah dari HP? Jujur, sekarang banyak dari kita yang lebih sering buka TikTok, YouTube, bahkan Google, cuman buat cari ilmu agama. Nah, itu tandanya kita sudah masuk ke era teknologi informasi dan komunikasi yang punya peran besar dalam pendidikan Islam di Indonesia. Di video ini, aku bakal bahas gimana sih sebenarnya peran teknologi informasi komunikasi itu. Apakah membawa dampak positif atau justru sebaliknya? Baik, yang pertama, aku bakal membahas tentang kontra narasi radikalisme. TIK juga bisa jadi senjata untuk melawan radikalisme. Kita tahu di internet itu banyak banget hoax dan paham ekstrim yang bisa masuk ke siapa aja. Apalagi anak muda. Kalau kita nggak punya filter, kita bisa dengan mudah terpengaruh. Makanya, lembaga pendidikan Islam harus aktif bikin kontra narasi. Seperti infografis yang menjelaskan Islam secara benar, video pendek yang meluruskan hoax, bahkan podcast yang membahas isu-isu keagamaan secara santai, tapi tetap ilmiah. Jadi, bukan cuma diam, tapi aktif melawan informasi yang salah dengan cara yang kreatif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang etika digital. Nah, yang gak kalah penting adalah etika digital. Kadang kita lupa, walaupun kita di dunia maya, tetap aja kita harus punya adab. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga ucapan. Tapi sekarang, banyak orang yang gampang nyebar hoax, gampang lejets, orang bahkan melakukan cyberbullying. Padahal itu bertentangan dengan nilai akhlakul karimah. Jadi, pendidikan Islam harus mulai mengajarkan etika berinternet, seperti berpikir sebelum posting, menjaga sopan santun di komentar, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Karena jejak digital itu nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang verifikasi digital. Kita bahas tentang verifikasi digital. Sekarang ini, banyak orang belajar agama dari internet, tapi masalahnya enggak semua yang kita lihat itu valid. Ada istilah Ustadz Google, di mana orang merasa sudah paham agama hanya dari hasil pencarian. Padahal kita harus tetap kritis. Sebagai pelajar, kita harus cek sumbernya, jelas atau tidak. Lihat siapa yang menyampaikan. Bandingkan dengan referensi yang terpercaya. Ini penting banget supaya kita nggak salah paham dalam belajar agama. Jadi, TIK itu bukan cuma alat cari informasi, tapi juga alat untuk memverifikasi kebenaran. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa TIK mempunyai peran besar dalam perkembangan pendidikan Islam, mulai dari mengubarkan Islam yang moderat, melawan radikalisme, membangun etika digital, sampai membantu proses verifikasi informasi. Tapi ingat, teknologi itu bersifat netral. Yang menentukan baik atau buruknya adalah cara kita menggunakannya. Jadi, yuk kita manfaatkan teknologi dengan bijak, supaya bisa membawa manfaat, bukan mudarat. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.